Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 12. di kelas 11 D akan mewawancarai saudara ini. Kenalkan, nama saya Nelita, saya 24. Saya Abdul Sujarto, absen 1. Saya mau bertanya untuk saudara Yani, mungkin bisa menceritakan diri sekolah di mana, bagaimana status saja yang sudah mengajari. Baik, terima kasih Mbak Nailin dan Mas Abinaya. Mas Abinaya. Sebelumnya terima kasih ya atas kesempatannya sudah silaturahmi ke rumah dan mau mewawancarai kami gitu ya. Semoga nanti ada inspirasi. Baik, kalau Ustazah Yani, jadi kebetulan dari kecil ya, memang alhamdulillah Ustazah itu lahir dari keluarga yang ya boleh dibilang agamis gitu lah ya. Dan bahkan apa ya, orang tua kami ya alhamdulillah termasuk yang babat alas atau yang mendirikan sekolah di lingkungan Ustazah. Sampai rumahnya Ustazah aja dipakai sekolah gitu ya. Nah, tidak hanya itu, seluruh apa ya keluarganya Ustazah karena agamis tadi ya, sehingga kan menular lah ke anak-anaknya ya, sehingga anak-anaknya itu ya kecenderungannya sampai sekarang itu ya rata-rata jalur agama gitu ya. Jadi pada jadi ustadz, pada jadi ustazah, kalaupun guru ya guru agama, guru ngaji gitu lah ya. Nah, kemudian dari kecil karena memang orang tua ustazah yang termasuk pendiri sekolah itu, otomatis ustazah sekolahnya di sini ya waktu IMI Muhammadiyah sekarang Lamongan ya. Nah, karena memang kuatnya karakteristik agama yang dibangun dari keluarga, sehingga ya mau tidak mau ustazah itu juga punya kecenderungan dengan yang namanya pelajaran-pelajaran agama. Termasuk juga di situ ada bahasa Arab gitu ya. Karena kebetulan gurunya Ustazah Yani itu bahasa Arab itu apa ya, enak gitu loh menerangkannya, dan beliau juga dari lulusan Universitas, kalau dulu IAIN ya, IAIN Surabaya ya, terus ngajarnya juga enak, akhirnya ya Ustazah terbawa. Kita biasanya kan begitu ya, kalau gurunya itu suka, enak gitu ya, akhirnya kan kita itu sudah semangat dan terbawa untuk kemudian mengikuti ya. Kemudian di SMP SMA-nya Ustazah akhirnya mondok gitu ya, karena tadi punya kecenderungan di agama. Jadi dan ya secara saudara-saudara juga pada mondok, sehingga Ustazah juga akhirnya mondok di pondok pesantren Muhammadiyah Mbak, gitu ya. Di Ustazah belajar di sana meskipun pondoknya itu tidak ada sekolah formalnya, sehingga Ustazah itu ya sekolah formalnya di luar sama. Ustazah sekolah di SMP Negeri 1 Babat, Ustazah juga sekolah di SMA Negeri 1 Babat. Jadi sekolahnya negeri tapi tinggalnya di pondok. Nah, akhirnya ya alhamdulillah Ustazah merasa ada keseimbangan gitu ya. Ilmu umumnya dapat, ilmu agamanya juga dapat. Tetapi karena memang tadi dari lingkungan keluarga yang secara apa ya, secara umum itu agama, ya Ustazah tetap apa ya, yang dipilih itu agama, walaupun tidak boleh mengesampingkan yang ilmu umum ya. Jadi Ustazah dulu juga ya senang dengan matematika, senang dengan ilmu-ilmu eksak gitu ya. Kemudian di pesantren di Babat itu kalau ustazah itu ya banyak ya mereka belajar dari pondok-pondok Muhammadiyah yang tua ya, pondok-pondok tua Muhammadiyah. Ada yang mungkin dari Persis Bangil gitu ya. Kemudian ada yang dari Timur Tengah juga bisa jadi ada gitu ya. Nah, kenapa Ustazah memilih di pondok pesantren Muhammadiyah ya, karena memang keluarga Ustazah itu sebagian besar organisasi di Muhammadiyah gitu ya, sehingga ya nyambung gitu ya, biar nyambung apa ya pemahaman Islamnya, walaupun ya mungkin kalian tahu gitu kan organisasi besar di
Indonesia itu kan kalau tidak NU ya Muhammadiyah gitu ya. Kalau Muhammadiyah berarti kan pelajaran-pelajaran yang ada, bahkan di situ ada pelajaran terkait dengan kemuhammadiyaan ya, itu kan berarti nyambungnya ke pendirinya gitu kan, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam pembelajaran di kemuhammadiyaan itu ya Ustazah belajar. Gitu. Jadi akhirnya ya itu yang kemudian membekas di Ustazah gitu ya. Walaupun sekolahnya di negeri, tapi Ustazah paham terkait dengan ilmu-ilmu agama, terkait dengan tata cara atau yang berkaitan dengan fikih atau hukum, gitu ya. Kemudian akidah, akhlak dan sebagainya itu Ustazah paham. Kemudian lepas dari SMA, Ustazah lanjut ke Jakarta ya, kuliahnya di Jakarta, mengambil jurusan agama juga gitu ya. Sama mungkin dengan Ustaz Praya tadi. Ustazah kuliahnya di Lembaga Bahasa Arab yang universitasnya itu punyanya Arab Saudi. Jadi di Universitas Ibnu Saud. Kalau di Indonesia itu terkenalnya dengan LIPIA, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab ya di Jakarta. Nah, para dosennya, para guru-gurunya Ustazah itu ya guru-guru yang dari Timur Tengah semua. Gitu. Tidak ada sih yang dari Indonesia, tapi secara umum sebagian besarnya itu langsung dari Timur Tengah. Jadi langsung dari Arab Saudi. Termasuk buku-buku yang dipelajari juga sama. Jadi semuanya cetakan Arab. Ya, tidak ada Indonesianya sama sekali gitu ya. Ya, full Arab gitu. Nah, itu akhirnya Ustazah lebih memperdalam lagi tentang bahasa Arabnya juga dia, kemudian memperdalam lagi tentang ilmu agamanya ya, ilmu syariahnya gitu itu Ustazah belajar. Nah, cuman Ustazah itu di Libya itu waktu itu tidak sampai S1 karena belum ada untuk yang putri, yang universitas yang untuk putri sampai S1 itu belum ada. Waktu zamannya Ustazah tahun 2002, betul, tahun 2002. Sehingga Ustazah kan nggak mau ya pulang tanpa mendapatkan ijazah S1. Akhirnya Ustazah masuk di perguruan tinggi swasta. Nah, namanya IAI Al-Aqidah, Institut Agama Islam Al-Aqidah. Nah, di situ Ustazah kemudian belajar terkait dengan manajemen pendidikan agama. Gitu ya. Jadi kalau di Libya, Ustazah belajar isinya, ilmu agama itu seperti apa. Kemudian Ustazah belajar di kampus di Al-Aqidah itu belajar tentang bagaimana menyampaikan ilmu yang Ustazah dapatkan itu untuk disampaikan kepada orang lain dalam bentuk pendidikan itu tadi. Jadi masuk jurusannya kan berarti keguruan ya, tarbiyah lah kalau di dalam kampus Islam itu kan namanya tarbiyah ya. Berarti kan Ustazah memang ya pengen menjadi guru agama gitu. Akhirnya Ustazah masuk ke situ dan Ustazah lulus sampai S1 baru kemudian pulang ke kampung gitu ya. Kemudian untuk mengabdi dan masuk di sekolah sampai sekarang Ustazah ngajar di Al-Uswah dengan mapel. Ya mungkin kalau Mbak Alin dulu Ustazah pernah ngajar Al-Quran gitu ya. Sebelumnya juga pernah ngajar PAI gitu ya. Mungkin juga ngajar adab. Ya intinya pelajaran-pelajaran tentang apa. Mungkin itu ya pengalaman Ustazah belajar agama dari SD sampai kemudian Ustazah kuliah dan sekarang alhamdulillah bisa ngajar termasuk ngajar kalian dulu ya di sekolah ngajar. Itu mungkin Ustazah ini kan dulu SMA ikut ke organisasi Muhammadiyah. Itu ada yang bimbing nggak usah ngajarin di syariat. Iya. Iya, kalau Ustazah di pondok itu organisasi kemuhammadiyaannya ya bersama dengan para ustadz yang ada di pondok itu. Kalau di negeri kan pasti nggak ada. Ya kan nggak ada, karena Ustazah sekolahnya kan di negeri ya. Jadi kan tidak ada organisasi
Muhammadiyaan. Paling sama ya kayak kalian masuk di Rohis ya. Nah, masuk di Rohis ya, dulu ada Ustadz Pak Muhammad Nasir sih namanya ya, guru agamanya Isaga. Dan Pak Nasir ini kebetulan sama seperti Ustazah ya, dari organisasi Muhammadiyah juga gitu. Jadi beliau juga dulu sekolahnya juga di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Gitu. Nah, dari hasil wawancara tadi kita jadi tahu bahwa dulunya Ustazah Yani waktu semasa SMA bergabung dalam suatu organisasi kemuhammadiyahan, dan beliau ini mempelajari kitab yang menganut Muhammadiyah yang dikarang oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, di mana Kiai Haji Ahmad Dahlan ini merupakan murid dari Kiai Muhammad Soleh atau Mbah Soleh Darat. Dan Mbah Soleh Darat ini kalau diusut-usut, beliau ini adalah memiliki sumber ilmu yang bersumber dari Nabi Muhammad, sehingga meskipun kita belum bertemu dengan Nabi Muhammad, kita jadi tahu keilmuan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad dan kita dapat merasakannya hingga sekarang. Gitu. Sekian wawancara dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.